Selalu ada yang baru di materi sesi ini. Ayo kejar mimpimu, cepat raih citamu. Masa depan cerah menantimu. Gapai ilmu bukan lagi semu. Ayo ke Universitas Siberasia. Bisa kuliah di rumah, kafe, taman, maupun di office lebih praktis dari... Halo, bertemu kembali dengan saya, Anggoro Santoso, dosen pengampu mata kuliah Digital Video Editing. Pada pertemuan sesi kali ini, saya akan membahas seputar audio. Nah, seberapa penting nih audio dalam konten video kita, baik video marketing ataupun video iklan. Tentunya sangat penting ya, dan sangat dibutuhkan gitu kan dalam sebuah satu rangkaian iklan, promosi maupun sebagai ilustrasi atau background dari sebuah video informasi sekalipun. Nah, hari ini saya akan coba membahas sedikit tentang audio, gitu kan. Nah, ini dikatakan bahwa audio itu merupakan elemen penting ya di dalam sebuah konten. Tentunya melalui suara yang bagus, yang memikat, bahkan yang bisa memberikan attention, gitu kan, itu menambah orang menjadi tertarik dan lebih jelas dan lebih memahami dari sebuah video. Ya, kalau hanya musik ataupun ada audio yang bagus gitu kan, ya, audio tuh termasuk suara yang dihasilkan ya. Misalnya suara saya ini kedengeran gitu kan, dan kedengeran jelas. Nah, ini akan mengganggu hasil dari informasi yang saya sampaikan, karena penting. Makanya kadang saya menggunakan yang namanya tambahan mikrofon, ataupun saya menggunakan misalnya ini pakai mic-nya handphone ya. Ini supaya lebih mempermudah dan mempercepat aja sebenarnya, karena saya syutingnya ini di kantor ya. Jadi peralatannya itu tidak terlalu lengkap ya yang saya bawa. Nah, jadi sangat penting teman-teman ya, kualitas suara ya, kemudian artikulasi, kemudian tambah lagi back sound itu. Makanya menjadi lebih penting gitu kan. Makanya kalau Anda melihat video-video konten marketing ya seperti TikTok atau Instagram, itu ada yang namanya VO-nya, voice over-nya. Orang yang membacakan narasi, dia sedang di mana nih? Sedang jalan-jalan ngapain gitu kan. Di video ini aku bakalan memberikan ilustrasi, memberikan informasi di situ kan. Bahwa suasananya sejuk, udaranya enak gitu misalnya kan. Tiketnya murah gitu kan. Makanannya itu mahal, atau makanannya tuh kurang enak, atau seperti apalah dia gambarkan di dalam narasinya itu gitu kan. Nah, audio itu memegang peran sangat penting, teman-teman. Kemudian apalagi dalam sebuah tayangan video iklan atau video marketing, video edukasi ya, informasi. Itu sangat penting, bahwa di sini ada penelitian bahwa 50% ya dari sebuah nilai sebuah video itu bagus gitu kan. Bagus dalam arti kata tuh pesannya sampai, dimengerti, jelas gitu kan. Itu pengaruh audio itu 50%, jadi setengahnya. Video bagus gitu kan, tapi nggak ada audionya gitu, atau audionya tuh kurang bagus gitu, kresek-kresek gitu. Nah, itu malah justru tidak menjadi video itu menjadi lebih jelas atau lebih bagus ya dalam sisi standar sebuah video yang informatif atau video yang menarik. Nah, tentunya audio dengan kualitas yang baik itu membuat konten lebih menonjol. Nah, konten lebih menarik kan? Misal dari lagunya, dari suaranya, dari sound effect-nya. Nah, itu memberikan suatu nilai tambah ya. Sound effect itu makanya kalau kita bikin TikTok, bikin Instagram, dalam konten itu disediakan tuh sound effect. Bahkan
di beberapa platform itu sound effect menjadi sebuah tren gitu kan. Ya, sound effect tuh jadi tren ya. Misalnya sound effect apa ya, yang ketawa gitu kan. Sound effect ketawa. Apa, cuplikan-cuplikan lagu gitu kan, menjadi sebuah meme, jadi sebuah hal yang menjadi viral gitu kan. Itu dari sisi audio gitu. Follow untuk konten selanjutnya. Kalian video editor, konten kreator atau semacamnya, pasti butuh sound effect yang kayak gini kan. Downloadnya di mana? YouTube. Too much effort lah. Di sini aku ada bundle sound effect yang isinya banyak banget. Ada whoosh, glitch, film gate, dan masih banyak lainnya gratis. Untuk downloadnya kalian langsung pergi aja ke link tree yang ada di bio, pilih nomor 1. Menarik? Follow untuk konten selanjutnya. Kemudian audio yang berkualitas juga akan menjual ya. Audio kualitas juga akan menjual ya, karena bandingkan kalau audio yang saya sampaikan itu kan, kalau teman-teman bisa lihat perjalanan video saya gitu kan, itu ada beberapa video yang ketika saya memulai untuk merekam gitu kan, banyak yang video itu yang audionya kurang bagus gitu kan. Saya jalankan tapi bertahap kan, mulai dari rekaman pakai handphone, rekaman kemudian pakai pakai headset, kemudian pakai alat perekam, kemudian pakai sound system, pakai mixer. Saya semua udah saya lalui ya. Nah, memang untuk mencapai itu bertahap. Jika engkau minta satu dunia, akan aku coba. Makanya ada beberapa video saya tuh suaranya tuh kadang-kadang ya, kalau saya dengerin lagi suaranya tuh unik juga gitu kan, karena nggak jelas gitu kan. Pernah saya juga membuat suatu bikin narasi, bikin voice over itu harus di tempat tidur dengan menggunakan selimut. Saya harus ada di dalam selimut. Supaya apa? Supaya suaranya bulat dan kedap gitu loh. Karena di lingkungan rumah saya itu juga termasuk ramai juga di hari tertentu ya. Ada anak kecil, ada orang lagi kerja dan lain-lain. Jadi perlu suasana yang kedap, yang hening. Itu bisa menjual kalau kita suaranya bagus gitu kan, suara jelas. Apalagi suara-suara voice over itu kan menjual ya, karena ada talent voice over itu memang komersil suaranya. Ketika kita dengar suaranya dia atau backsoundnya atau apanya dia gitu kan, sebuah satu kesatuan audio, kita langsung tertarik, tergugah gitu loh, untuk membeli, untuk mencoba, untuk mendengarkan gitu kan, atau melihat video itu. Jadi sangat penting sekali teman-teman. Oke, kemudian berikutnya adalah audio yang bagus, yang berkualitas itu membuat kita menjadi lebih intim, lebih akrab, lebih engage dengan konsumen kita. Jadi sepertinya deket gitu loh ya audionya itu, karena kita memahami karakter dari si konsumen kita gitu. Tentunya tadi ya awal-awalnya itu emang dari sisi riset, kemudian tahu target audiens siapa, hingga kita menggunakan audio juga lebih proper ya, lebih pas gitu loh menggunakan audionya, sehingga kita bisa lebih akrab dengan konsumen kita, engage ya, lebih interaktif dengan konsumen kita. Nah, itu makanya kita perlu yang namanya audio yang bagus ya. Makanya banyak dijual kan audio-audio yang bagus ya, yang kualitas suaranya tuh bisa noise cancellation gitu kan, bisa mereduksi kebisingan. Meskipun di jalan umum suara tetap bagus, bisa bulat suaranya itu. Nah, itu makanya penting audio itu untuk video. Yang lainnya adalah misalnya backsound tuh misalnya musik ilustrasinya, kemudian lagu-lagunya ya, lagu-lagu pengiringnya atau ya semacam itulah, menjadi
video itu menjadi lebih bernilai, atau video itu menjadi lebih dramatis, lebih emosional. Nah, nanti juga ada yang namanya audio-audio yang kita gunakan, atau musik atau apapun yang kita gunakan itu harus menjadi bagian penting dalam video. Misalnya dalam posisi video itu pindah dari frame ke frame berikutnya, misalnya menggunakan transisi video misalnya. Nah, tentunya peran dari musik ini juga sangat menentukan. Bahkan teman-teman ya, video itu kita bikin setelah kita tahu lagunya apa. Nah, kalau saya banyak ngedit video itu ketika saya udah punya videonya gitu, sebelum saya edit, saya mau tahu lagunya saya pakai apa ya backsoundnya. Apakah backsound yang corporate, backsound yang santai, chill, atau backsound yang lucu, yang hiburan-hiburan. Nah, jadi nanti sesuai tuh potongan-potongan saya tuh, potongan-potongan video, ketika ada transisi itu menyesuaikan lagu. Misalnya lagunya tinggi gitu kan, treng gitu misalnya. Nah, itu pas trengnya itu pas ganti misalnya modenya, filter videonya atau transisi videonya itu menyesuaikan suara dari si background. Ya, nanti ada contoh-contohnya ya. Nanti Anda bisa lihat contoh dari iklan, contoh dari beberapa video yang saya bikin gitu kan. Nanti ada contohnya. Nanti Anda bisa lihat. Hai, saya Mona. Ini profil saya. Selain mengurus keluarga, saya punya kesibukan rutin. Selepas olahraga pagi, siangnya saya ketemu klien. Seperti biasa, presentasi. Lalu video juga akan sangat memudahkan, membantu dan memudahkan konten untuk bisa dipahami audiens ya. Tadi ya, menambah emosional. Kalau sedih tuh menambah sedih, kalau haru menambah haru, misalnya serem gitu kan, atau dramatik atau canggih gitu kan, menjadi lebih mendalami gitu kan. Makanya kalau sebuah film tuh baru terasa seremnya film itu kalau ada suaranya, harus ada backsound, harus ada audionya. Coba audionya kamu matiin gitu, hilang, film serem gitu ya. Suspense-nya itu ketika adegan yang kaget-kaget begitu, ya itu nggak akan merasa orang bikin takut, biasa aja. Justru audionya itu memegang peranan penting. Nah, nanti ada contoh-contohnya lagi nih. Happening in my house. It's November 1st, 1971. I'm sitting here with Audio dari film-film serem, saya potongan-potongannya tuh. Anda lihat ya, perhatikan. Itu yang membuat film itu tambah serem, yaitu audionya. Nah, kemudian audio yang bagus gitu juga, yang berkualitas, membuat konten lebih mudah diingat oleh audiens. Nah, karena kita kan banyak ya, semacam ada tagline gitu kan, yang langsung diingat gitu kan. Misalnya apa yang kita bisa tahu ya, misalnya apapun makanannya, minumannya ini misalnya. Nah, itu kan kalau disampaikan ya, walaupun kita nggak ngeliat videonya, tapi kalau audionya kita terdengar, kita paham gitu kan. Diputer, dijilat, dicelupin misalnya, kita kan dengar itu. Atau ada suara sari roti misalnya gitu. Gitu kan, sari roti gitu kan. Orang langsung dengar kan. Susu nasional. Nah, itu kan dari sound itu. Itu namanya sound identity. Ya, kalau dalam branding ya.
Dalam branding tuh selain logo, selain kop surat atau kartu nama bisnis card, ya, identity card, gitu, ada juga namanya sound identity. Jadi kalau kita dengar soundnya itu pasti sari roti gitu kan. Atau ada soundnya Apple, itu khas tuh, teng-deng gitu misalnya. Kalau Anda mau dengar soundnya Apple ya, entah dibuka di mana, di laptop atau ada suara khusus. Sama juga seperti Microsoft juga punya suara khusus. Nokia juga dulu ya, Nokia juga ada suara ininya, sound identity-nya. Semua brand itu punya, yang brand yang entertainment ya, atau brand-brand canggih itu biasanya punya yang namanya sound identity. Sari roti juga ada. Nah, itu audio sangat menentukan gitu kan. Apalagi ada tagline-nya, ada suara tagline-nya. Spontan, uhuy gitu kan. Nah, itu kan ada semacam audio yang kita terdengar gitu loh. Tanpa kita ngelihat orangnya, ini pasti nih ada spontan, ada uhuy gitu misalnya kan. Nah, ini merasa kita menyatu gitu kan, atau gampang diingat oleh audiens gitu kan. Tapi sampai bisa brand kita atau suara audio itu diingat, perlu yang namanya tadi ya, riset, dan juga perlu berulang-ulang. Kita tuh dihajar dalam tanda kutip, kita didoktrin oleh suara-suara itu terus menerus, sehingga kita begitu terdengar suara itu, kita langsung tahu itu brand apa atau itu produk apa gitu ya. Nah, itulah yang menjadi penting. Selain video editing kita penting ya, editing video penting ya, itu juga audio juga menentukan. Karena 50% tadi ya, 50% porsinya. Ketika kita membuat video, kita nggak pakai background, nggak pakai musik, nggak pakai audio, nggak ada suara itu, atau suaranya di silent, itu nggak akan berarti apa-apa teman-teman gitu kan, nggak berarti apa-apa gitu kan. Nah, perlu yang namanya tambahan-tambahan audionya bagus, kemudian ada suara-suara backsoundnya, menambah kedalaman dari video itu, menambah pesannya, menambah emosinya, sehingga video ini menjadi lengkap, jadi utuh. Nah, teman-teman, nanti di akhir sesi ini kan kita udah ada rencana untuk membuat sebuah project pembuatan entah video iklan ya. Saya mau Anda nanti bisa membuat sebuah video iklan ya, video iklan atau video promosi dari sound yang ada ya. Anda dikasih sound nih cerak gitu kan. Nah, saya lagi bikin nih sound lewat AI ya. Jadi saya membuat beberapa musik, lalu diolah di komputer dan lewat AI. Jadilah musik-musik promosi itu. Nah, nanti saya mau teman-teman, nanti saya kasih ya lagu-lagu promosinya Unsia, kampus kita. Nah, nanti saya kasih tuh ada 4 atau 5 lagu ya. Anda boleh pilih tim Anda ya. Bisa satu tim berapa orang gitu kan. Dari masing-masing tim terpilih lagunya apa. Lalu Anda bayangkan nanti kira-kira yang cocok untuk sound ini adegannya apa. Nah, seru ya gitu kan. Sama kalau Anda tuh bikin video klip gitu kan. Rosa misalnya nyanyi tentang lagu ayat-ayat cinta gitu misalnya ya. Saya bikin film ada lagu nih ayat-ayat cinta. Tolong dong bikinin video klipnya untuk memvisualkan dari lagunya itu. Nah, itu tugas siapa ya? Itu tugas videographer dan video editing. Ya, taruhlah videografernya udah di take sama orang lain. Nah, Anda tinggal masukin tuh. Baik nanti videonya Unsia, nanti Anda gabungin sama video-video lain ya, yang mendukung ya, nggak harus videonya Unsia, jadi mendukung. Tapi kaitannya masih satu line dengan promosi. Misalnya adegan lagi belajar, di Unsia kan nggak ada, misalnya Anda ambil dari video footage dari internet, yang no copyright ya, yang free.
Anda ambil cuplikan-cuplikan. Ya 30 detik ya, 30 detik, karena lagu itu di detik ke-30 itu lengkap tuh. Ya lengkap, ya lumayan lengkap lah. Ada permulaannya, ada intronya, ada refnya, lalu ada penutupnya tuh biasanya gitu. Ayo kejar mimpimu, cepat raih citamu. Masa depan cerah menantimu. Gapai ilmu, bukan lagi semu. Ayo ke Universitas Siber Asia. Bisa kuliah di rumah, kafe, taman, maupun di office lebih praktis. Dari Aceh ke Papua, dari desa sampai kota, kuliah online bisa semua. Semua ada di Universitas Siber Asia. Oke, teman-teman, saya rasa cukup perkuliahan kita sesi ini untuk mata kuliah digital video editing. Mudah-mudahan video ini atau materi ini bisa menjadi sebuah tambahan skill, wawasan Anda untuk membuat karya video yang lebih baik. Demikian perkuliahan sesi ini, sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalam. Wujudkan cita bersama Universitas Siber Asia. Anda baru saja menyaksikan tayangan video pembelajaran dari Universitas Siber Asia. Tonton lanjutannya di video berikutnya ya.